Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar kita baik-baik saja ya. Sebelum kita awali, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini mengenai pengertian dan sebab munculnya firqah Islam. Pengertian firqah. Secara etimologi atau bahasa, firqah berarti kelompok, rombongan, kumpulan, atau golongan. Kemudian muncul kata furqah berarti cerai atau pisah. Sedangkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj dalam bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah mengartikan firqah sebagai fraksi politik. Sedangkan secara terminologi atau istilah, firqah berarti golongan atau kaum yang mengikuti pemahaman atau pendapat yang keluar dari pemahaman jamaah muslimin atau as-sawadul a'zam, dan mereka kemudian memisahkan diri dari ikatan keumatan dalam Islam. Menurut Muhammad Idrus Romli, firqah adalah orang-orang yang bercerai-berai dalam memisahkan diri dari golongannya. Penyebab munculnya firqah Islam sudah menjadi realitas sejarah. Di kalangan umat Islam tercatat adanya firqah-firqah. Mereka satu sama lain sering berbeda paham dan sulit untuk dipersatukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya firqah-firqah di kalangan umat Islam. Faktor yang menyebabkan lahirnya firqah-firqah tersebut antara lain: 1. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat. Semangat ijtihad di kalangan sahabat telah menyebabkan perbedaan pandangan di antara para sahabat. Ijtihad dalam Islam sangat dianjurkan, sebab bagi yang benar dalam ijtihadnya, dia akan memperoleh 2 pahala. Sebaliknya, jika salah dalam ijtihadnya, dia akan memperoleh 1 pahala. Karena itu, perang Jamal yang melibatkan Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, serta perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah adalah bagian dari usaha ijtihad para sahabat. 2. Fanatisme kesukuan bangsa Arab. Di masa Rasulullah, fanatisme kesukuan bangsa Arab dapat diredam karena pada hakikatnya ajaran Islam menentang segala bentuk fanatisme. Hal ini berlanjut sampai masa pemerintah Utsman. Baru di masa akhir pemerintahannya, kekuatan fanatisme itu bangkit kembali dengan timbulnya pertentangan Bani Umayyah dengan Bani Hashim. 3. Perebutan jabatan khalifah. Perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang paling berhak menggantikan posisi Rasulullah dalam memimpin umatnya telah timbul sejak beliau wafat. Tetapi pada saat itu pertentangan dapat diredam karena kekuatan iman dan rasa toleransi yang sangat besar antara sesama para sahabat. Akan tetapi pertentangan itu tumbuh kembali dan semakin tajam pada masalah apakah jabatan khalifah itu menjadi hak dari semua unsur dalam kabilah Quraisy atau keturunan tertentu saja, bahkan hak setiap umat Islam. 4. Propaganda dan fitnah yang ditebarkan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Dia datang ke Madinah dengan harapan dapat sambutan besar. Namun, perkiraannya meleset. Tidak ada sambutan sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya dia jengkel. Abdullah bin Saba mengambil sikap beroposisi dengan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian, dia membuat propaganda kebencian kepada Utsman, sehingga timbul huru-hara dan menyebabkan Khalifah Utsman terbunuh. Dari sinilah mulai muncul perbedaan yang cukup tajam hingga menyebabkan peperangan dan perpecahan umat Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.